Halo, kembali lagi bersama saya dengan Kak Joko. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang soal UTBK, ya, full version yang ketiga. Nah, bagi adik-adik ataupun teman-teman yang ingin melihat video full version 1 dan full version 2, Anda bisa melihat di channel Zona Ahli ataupun di link deskripsi nanti saya cantumkan. Anda bisa perhatikan di link di bawah video nanti. Anda bisa lihat ya. Oke, di deskripsi. Nah, jadi ini adalah lanjutan pembahasan ya. Pembahasan lanjutan dari video-video sebelumnya. Ini kita udah ke soal ke-27 nih ya. Oke. Nah, jadi ini yang kita bahas nanti yaitu tentang ya partikel dengan kelajuan 0,6 C. Oke, langsung saja. Katanya nomor 27 di sini diketahui adalah ya sebuah partikel bergerak dengan kelajuan. Oke, diketahui katanya V-nya 0,6 C. Momentum linear partikel sama dengan berapa? Yang ditanya itu adalah berapa sih momentum linearnya? Oke. Kita sudah paham bahwa mencari momentum linear rumusnya adalah N0 dikali V per gamma. Jadi nanti kalau misalkan V-nya itu adalah 0,6 C, maka gamanya 0,8 gitu. Ya, oke. Kalau misalkan V-nya nanti 0,8 C, kebalikan gamanya 0,6. Jadi ini yang kita pakai adalah 0,8. Kenapa? Karena V-nya 0,6. Jadi langsung saja ini N0 per 0,8 ya. Dikali V-nya berapa? V-nya 0,6 C. Jadi di sini kita peroleh 6 per 8 N0 C. Hasilnya nanti sebesar berapa? 3 per 4 N0 C. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah, nah kita desimalkan nih, 0,75 N0 C. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C ya. Oke. Jadi sangat gampang sebenarnya soal nomor 7 ini. Nggak susah-susah amat ya. Oke. Saya kakak yakin kalian pasti bisa ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, soal nomor 28. Nah, ini katanya sebuah bandul ya. Sebuah bandul matematis dipasang pada langit-langit kabin sebuah wahana ruang angkasa. Ketika wahana itu meninggalkan permukaan bumi, bandul tersebut diayun sehingga terjadi ayunan selaras. Ketika bandul itu tepat berada pada simpangan maksimum, misalkan ada sebuah bandul nih. Nah, kemudian dia berayun pada simpangan maksimum ya. Ini paling maksimum. Artinya amplitudonya di sini. Oke. Kemudian katanya wahana jatuh bebas ke bumi relatif terhadap pengamat. Di wahana, oke. Jadi si pengamat itu berada di wahana ya. Oke, kemudian relatif jatuh bebas. Sama-sama jatuh bebas. Nah, seolah-olah nanti si bandul itu dianggap diam oleh pengamat gitu. Kenapa? Karena nanti kecepatannya pasti sama ini, ya. Kecepatannya pasti sama karena sama-sama di wahana yang sama. Jadi nanti pernyataan yang paling cocok itu adalah bandul seolah-olah terlihat berhenti berayun ya. Tetapi memang iya berhenti berayun nanti karena dia terhadap pengamat gitu, ya. Dia jatuh bebas. Nah, bersamaan dengan si pengamat ya. Oke. Jadi itu dia. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya itu adalah tentang elastisitas tetap ya. Oke, kita lihat di soal nomor 29 katanya begini. Dua benda ini maksudnya dua ya. Dua benda yang mempunyai volume mula-mula sama. Oke, diketahui di sini V1 sama dengan V2. Mengalami perubahan tekanan yang sama. Oke, delta P itu katanya sama. Tekanan itu bisa kita buat tau ya. Itu katanya sama. Tau 1 sama dengan tau 2.
Kemudian modulus bulk benda kedua itu katanya 3 kali modulus bulk benda pertama. Rasio perubahan volume benda pertama terhadap benda kedua. Yang ditanya itu adalah delta V berapa nih? V1 per delta V2 berapa gitu. Nah, kita udah tahu bahwa elastisitas itu rumusnya adalah tekanan per tegangan ataupun tekanan sama aja. Tegangan per regangan. Jadi nanti di sini tegangan ini kita anggap sebagai tekanannya. Jadi nanti bisa kita buat delta T per delta V per V. Nah, di mana si E di sini modulus bulk dianggap ya, berarti delta T per delta V per V. Nah, yang ditanya adalah perbandingan rasio apa? Rasio untuk perubahan volume. Jadi kita peroleh di sini bahwa delta V-nya ini naik ke atas ya. Delta V itu sama dengan delta T dikali V per D. Nah, ini dia. Jadi yang dibandingkan itu hanya apanya? Ya delta V-nya aja, delta V1 per delta V2. Itu nanti sama dengan delta T1 V1 dikali nanti apa? D2 per delta T2 V2 dikali D1 nih. Nah, jadi apa yang sama katanya? Ini sama. Nah, jadi langsung saja. D2 berapa? 3D1 per D1. Coret-coret. Berarti dapat kita 3 per 1. Itu artinya perbandingan volume 1, perubahan volume 1 dengan volume 2 itu adalah 3:1 ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D. Sangat gampang sebenarnya untuk soal ini ya. Tidak susah-susah amat gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal berikutnya bagaimana kira-kira? Nah, kita bisa nggak ngerjain ini? Ya kan? Oke, kita lanjut. Katanya begini. Sebuah partikel bermasa N0, itu N0 maksudnya massa diamnya, bergerak dengan kelajuan 0,6 C. Energi kinetik partikel sama dengan Oke. Jadi nanti diketahui di sini V-nya itu adalah 0,6 C, itu artinya gammanya 0,8. Kemudian apalagi nih yang ditanya energi kinetik. Ya udah gampang nih. Jadi mencari energi kinetik langsung aja N0 C kuadrat 1 per gamma dikurang 1. Selesai. N0 C kuadrat 1 per 0,8 dikurang 1. Samain penyebutnya dong. Nah, jadi 1 per 0,8 dikurang 1. 0,8 per 0,8. Hasilnya berapa? Ya 0,2 ya. Oke, 0,2 per 0,8. Ini hasilnya berapa kira-kira? Ya. Oke, 1/4 ya. Oke, dia nanti 1/4 ya. N0 C kuadrat. Berarti 0,25 N0 C kuadrat. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A. Sangat gampang ternyata. Oke. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini katanya tentang efek fotolistrik ya. Oke, nah pada suatu percobaan fotolistrik diperoleh nilai Hc. Oke, dikasih tahu katanya Hc per E itu sama dengan 12,4 kali 10 pangkat minus 7. Ini sebenarnya meter ya. Oke, jangan lupa satuannya meter. Dengan H tetapan Planck, C kelajuan cahaya dalam ruang vakum, dan E muatan elektron. Energi kinetik maksimum yang mungkin dimiliki elektron yang lepas sama dengan Oke. Jadi nanti energi kinetiknya itu adalah 1,03 elektron volt. Ketika percobaan dilakukan dengan foton berpanjang gelombang, katanya lambdanya berapa? 400 nanometer.
Yang ditanya adalah panjang gelombang ambang untuk logam target. Yang ditanya adalah lambda 0. Jadi nanti untuk menentukan lambda 0 ini sangat gampang ya. Jadi nanti begini saja kita buat. Kalau energi kinetik itu nanti rumusnya kan energi foton dikurang energi ambang nih. Atau EK sama dengan apa? HC per lambda dikurang HC per lambda 0 gitu. Nah, ini satuannya dalam bentuk joule. Kalau dia dalam bentuk elektron volt, maka nanti ini HC per E dikali lambda dikurang HC per E dikali lambda. Ini satuan energi kinetiknya dalam bentuk elektron volt gitu. Ya, oke. Jadi satuannya kita lihat apa? Elektron volt. Jadi rumusnya gini. Nah, ini bisa kita sederhanain. Energi kinetiknya itu nanti sama dengan HC per E 1 per lambda dikurang 1 per lambda 0. Nah, jadi ini bisa kita tuliskan 1,03 ya. HC per E berapa? 12,4 dikali 10 pangkat minus 7. 1 per. Nah, kalau dia 400 nanometer itu sama dengan 400 dikali 10 pangkat minus 9 meter. Berarti dia 4 dikali 10 pangkat minus 7 meter. Jadi ini bisa kita tuliskan 4 dikali 10 pangkat minus 7. Dikurang 1 per lambda 0. Nah, jadi ini pindahkan ke sini ya, ke ruas kiri. Jadi 1,03 per 12,4 dikali 10 pangkat minus 7. Sama dengan berapa? 1 per 4 kali 10 pangkat minus 7 dikurang 1 per lambda 0. Nah, pindahkan nih ke ruas kanannya ya kan. Jadi bisa kita pindahkan lambda 0-nya 1 per lambda 0 sama dengan 1 per 4 dikali 10 pangkat minus 7 dikurang 1,03 per 12,4 dikali 10 pangkat minus 7. Nah, jadi nanti 1 per lambda 0 berapa nih? Samakan penyebutnya. Ini kali 3,1 ya. Kali 3,1 berarti dia nanti gini, 3,1 4 dikali 3,1 berarti 12,4 dikali 10 pangkat minus 7 dikurang 1,03 per 12,4 ya dikali 10 pangkat minus 7. Nah, hasil pengurangannya kita peroleh di sini berapa? Hasil pengurangannya itu adalah 1 per lambda 0 itu sama dengan berapa? 2,04. 2,04 atau 07 nih? 07 ya. Per berapa? 12,4 dikali 10 pangkat minus 7. Oke, jadi kita cungkir balikkan. Jadi 12,4 dikali 10 pangkat minus 7 per 2,04. Jadi ini terkiranya langsung aja 12 dikali 10 pangkat minus 7 per 2. Jadi 6 dikali 10 pangkat minus 7 meter ya. Ini sama aja dengan 600 nanometer. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah dodol ya. Oke, D. Nah, jadi beginilah kira-kira cara penyelesaian untuk soal nomor 31. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lihat soal nomor 2. Katanya begini ya, sebuah balok, bukan sebuah balok ya, dua buah balok bermasa N1 dan N2 terhubung dengan sutas tali yang bergerak tanpa selip melalui sebuah katrol. Jadi kita tahu di sini bahwa N1-nya lebih besar daripada N2. Di mana N1 berapa? 4 kg, N2 2 kg. Terhubung dengan sutas tali bergerak tanpa selip melalui sebuah katrol dengan jari-jari, R-nya berapa? 10 cm. Berarti 0,1 meter. Jika balok bergerak dengan percepatan linear. Ini jika balok ya, bergerak dengan percepatan linear katanya itu A-nya berapa? 2,5 meter per sekon kuadrat.
Dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Momen inersia katrol itu nanti kalau ditanya I, langsung saja. Ini kan tidak pejal nih, jadi langsung aja kita buat I ya. Oke. Jadi nanti ada catatan di sini. Kalau ingin mencari momen inersia katrol, ingat bahwa di sini T1 N1 dikali G dikurang N1 dikali A. Sedangkan T2 itu nanti sama dengan apa? Sama dengan N2A ditambah N1A. N1G ya. Kenapa? Karena di sini posisinya N1 lebih besar daripada N2. Nah, ya. Oke, kalau mencari percepatannya kalian udah pasti paham. N1 dikurang N2 per N1 ditambah N2 ditambah K dikali N dikali G ya. Oke, sangat gampang sebenarnya. Oke, kita lanjut. Katanya yang ditanya momen inersia ya. Jadi kalau momen inersia, kalau ada nanti misalkan sebuah katrol berputar nih, pasti nanti ada di sini T1 ke bawah, ke sini T2 juga ke bawah, tetapi berlawanan gitu. Ini N2, ini N1. Jadi yang ditanya adalah momen inersia. Jadi kalau mencari momen inersia, sigma tahu itu sama dengan I dikali alfa. Nah, jadi nanti bisa kita buat T1 dikali R1 dikurang T2 dikali R2 sama dengan I dikali alfa. Alfanya berapa? Kalau alfanya nanti A per berapa? A per R ya. Nah, jadi nanti di sini kita peroleh A-nya 2,5 per 0,1 berarti 25 radian per sekon kuadrat. Inilah alfanya. Jadi nanti T1 berapa sih? Nah, kita cari dulu ya T1-nya berapa. Kalau di sini nanti T1-nya itu N1-nya berapa? N1-nya 4 ya. Berarti dia 4 dikali 10 dikurang 4 dikali berapa nih? A-nya berapa? 2,5. Berarti di sini 40 dikurang berapa nih? 10 ya. Jadi dia 30 Newton. Sedangkan di sini T2-nya berapa? T2-nya itu adalah ditambah ya. Berarti dia nanti 2 dikali A ya. 2 kali 2,5. Tambah berapa nih? N1 dikali G. Berarti dia N1-nya berapa nih? 2 dikali 10. Berarti berapa? 5 ditambah 20 ya. Hasilnya 25 Newton. Oke. Jadi inilah dia kira-kira. Oke, R-nya kan di sini sama nih. R-nya di sini sama lengannya ya. Oke, jadi kita nggak usah perlu ragu-ragu untuk membuat R1, R2 itu sama dengan R. Jadi di sini kita peroleh T1-nya itu adalah 30 dikali R dikurang berapa nih? 25 dikali dengan R. I dikali 50 gitu. Jadi nanti R-nya ini 5 sama dengan 50I. R-nya berapa tadi? 0,1 dikali 5 sama dengan 50I. Nah, jadi ini 0,5 sama dengan 50I. Sama-sama bagi 5 nih, bisa kan? 0,1, ini 10I. Jadi, I-nya nanti 0,1 per 10 berarti 0,01 kg meter kuadrat. Jadi jawabannya itu adalah C ya. Oh, bukan C, tapi si B gitu. Nah, inilah untuk soal nomor berapa? Nomor 32. Ternyata sangat gampang. Tidak susah-susah amat ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya nih. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita hapus dulu ya. Oke. Ya, soal nomor 33. Oke. Katanya begini. Tetap sama. Jadi nanti soalnya kira-kira begini. Sebuah bola pejal tenggelam ke dasar laut sehingga rusuknya berubah menjadi es ya.
ini balok, bukan balok, tetapi oh ini ada kesalahan sedikit ya. Bukan bola pejal, ini sebenarnya sebuah kubus ya. Oke. Nah, jadi nanti ini sebuah kubus, katanya di sini rusuknya itu berubah menjadi es gitu. Nah, jadi nanti di sini katanya sebuah kubus tenggelam ke dasar laut sehingga rusuknya berubah menjadi es akibat perubahan tekanan. Jika modulus bola sebesar D dan perubahan volumenya delta V, perubahan tekanan yang dialami kubus adalah, oke, di sini diketahui katanya rusuknya sudah berubah ya menjadi es. Nah, kita peroleh bahwa delta V-nya itu dikurang S pangkat 3 gitu. Jadi di sini V-nya nanti delta V ditambah S pangkat 3. Nah, kemudian modulusnya elastisitas. Modulus elastisitas ini katanya D. Kemudian yang ditanya adalah perubahan tekanan ya. Oke, di sini perubahan volumenya kita anggap delta V tetap. Kemudian yang ditanya adalah perubahan tekanannya berapa atau tegangannya berapa, sama aja itu. Oke, kita lanjut. E itu rumusnya apa? Tegangan per regangan. Berarti ini D delta T per delta V per V. Nah, yang kita ubah itu adalah si apanya? Si V-nya gitu. Jadi nanti D delta T per berapa? Delta V per S pangkat 3 ditambah delta V gitu. Nah, jadi ini tinggal kalikan aja. Ini dianggap jadi 1. Jadi D dikali delta V per S pangkat 3 ditambah delta V sama dengan delta T. Jadi sangat gampang ya soalnya ini. Nggak susah-susah amat gitu. Jadi jawabannya adalah itu adalah jawabannya sebesar jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D ya. Oke, ini sangat gampang sebenarnya. D dikali delta V per S pangkat 3 ditambah delta V. Sangat gampang. Jadi jawabannya yang paling tepat itu adalah D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, mohon maaf ya untuk adik-adik, kebetulan ada di samping rumah itu ada yang nyanyi-nyanyi, tapi nggak apa-apa sih, nggak menghalangi tingkat kejelasan suara kakak ya, pasti jelas kok. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Jadi nanti ini kita lanjut ke soal berikutnya yaitu nomor 34. Oke, ini sebenarnya sangat gampang, tidak susah-susah amat ya. Oke, kita lihat di soal nomor 34, sebuah partikel bermassa N0 bergerak dengan energi total. Di sini katanya energi totalnya itu adalah sebesar berapa? Sebesar 1,25 N0 C kuadrat. 1,25 ini samalah artinya dengan ya berapa nih? 1,25 itu sama dengan 5 per 4 ya. Nah, N0 C kuadrat gitu. Ya, 5 per 4 N0 C kuadrat. Oke, kemudian yang ditanya di sini adalah apa? Yang ditanya di sini adalah momentum linearnya berapa, ya kan? Nah, untuk mencari momentum linearnya itu nanti sangat gampang aja. N0 dikali V per gamma ya. Jadi nanti di sini kita cari dulu gamanya dari mana? E total sama dengan N0 C kuadrat per gamma. Jadi di sini dia nilainya itu adalah 5 per 4. N0 C kuadrat sama dengan N0 C kuadrat per gamma. Jadi nanti ini bisa kita eliminasi. Nah, jadi gamanya berapa? Gamanya nanti itu adalah 4 per 5. Berarti 0,8.
Jadi kalau gamanya 0,8, maka V-nya nanti 0,6C gitu. Sangat gampang sebenarnya. Jadi tinggal kita masukkan ke sini, M0 dikali 0,6C per 0,8. Hasilnya berapa? Nah ini dia. Ini kan sama dengan 6 per 8 N0C. Itu sama dengan 3 per 4 N0C. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah E. Sangat gampang. Tidak susah-susah amat ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nah kebetulan di lingkungan kakak nih sangat ramai ya. Jadi walaupun ada beberapa keributan, saya pikir tidak menghalangi untuk adik-adik atau teman-teman untuk mendengarkan penjelasan soal ini ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 35. Katanya begini. Muatan titik A berada di X sama dengan 0 cm dan muatan titik B berada di titik X sama dengan 60 cm. Besar medan listrik di titik X sama dengan 12 cm sama dengan 0. Besar medan listrik di titik X sama dengan 12 cm sama dengan 0. Jika muatan D minus 16, mikrocoulomb, muatan titik A sama dengan. Oke. Kalau misalkan soalnya nanti seperti ini titik A, ini titik D, dan ini titik C. Misalkan jaraknya itu adalah 12 cm. Kenapa? Karena di si A itu di X sama dengan 0, sedangkan si D di X sama dengan 60 cm. Jadi nanti syarat supaya E-nya di sini sama dengan 0, maka muatan di D, jika dia minus misalkan 16 mikrocoulomb, maka muatan di A itu harus bernilai minus juga. Kalau tidak, di C nanti tidak sama dengan 0 gitu. Jadi di sini kita peroleh bahwa R2-nya 48 cm. Tahu kenapa? Ya karena 12 dikurang 60 ya. Nah, coba jumlahkan 12 ditambah 8 kan 60 gitu. Jadi ini R1. Jadi jika medan listrik di C sama dengan 0, maka yang terjadi medan listrik akibat si A yang dialami si C itu sama dengan medan listrik yang diakibatkan si D. Ya, oke. Jadi nanti ini K dikali QA per berapa? Per R1 kuadrat sama dengan K Q mana ini? QD per R2 kuadrat. Maka yang bisa kita eliminasi adalah K-nya. Jadi ini QA per 12 kuadrat sama dengan ini berapa? QD berapa? QD itu adalah 16 mikrocoulomb ya. Per berapa nih? Si R2 berapa? 48, tapi kuadrat. Nah, jadi ketika kita kuadratkan, kita nanti dapat hasilnya ya kan? Tapi kalau bisa, ini akarkan saja gitu. Atau matikan saja sama-sama bagi 12. Jadi nanti QA per 1 kuadrat sama dengan 16 mikrocoulomb per 4 kuadrat. Maka QA sama dengan 16 mikrocoulomb per 16 sama dengan 1 mikrocoulomb. Jadi sangat jelas ya, 1 mikrocoulomb. Tapi masalahnya dia negatif atau positif? Dia harus negatif gitu. Jadi jawabannya harus negatif supaya nanti E di C sama dengan 0 ya. Oke. Jadi nanti dia harus bernilai negatif supaya medan listrik di C itu sama dengan 0. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 36 ya. Oke. Oke, nomor 36. Katanya sebuah pipa U, sebenarnya ini udah pernah kita bahas ya. Pipa U katanya dia kira-kira seperti ini ya, pipa U.
diisi dengan zat yang berbeda ya. Nah, misalkan zatnya yang berbeda nih. Oke, nah ini si A, ini si B. Nah, jadi nanti diukur dari L ya, titik L. Oke, katanya begini, sebuah pipa diisi dengan dua cairan A, D. Oke, A dan D ya misalkan. Kemudian rapat massa cairan D, oke, rho D itu 2 rho A. Kemudian rapat massa cairan A, rho A katanya 1000 kali rapat massa cairan udara. Kemudian ketika ujung D, oke, berarti VU di D ya, itu katanya ditiup dengan kelajuan 20 meter per sekon. Tinggi kolom cairan pipa A sama dengan HA dan tinggi kolom cairan pada pipa B sama dengan HD. Kedua diukur dari garis L. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, HA dikurang HD. Yang ditanya adalah HA dikurang HD. Nah, ini sebenarnya sangat gampang. Sama. Jumlah tekanan di A sama dengan jumlah tekanan di D. Jadi di sini rho A dikali G dikali HA sama dengan rho D dikali G dikali HD ditambah setengah rho U dikali VU kuadrat. Tindahkan si D ini ya. Tekanan pada ketinggian si D ke ruas kiri, maka nanti rho A dikali G dikali HA dikurang rho D dikali G dikali HD sama dengan setengah rho U VU kuadrat. Nah, ini samakan penyebutnya. Rho A bukan samakan penyebutnya, tapi substitusikan nilai rho D, rho A gitu ya. Oke. Jadi kita peroleh G dikali HA dikurang 2 rho A dikali G dikali apa nih? Dikali HD ya. Nah, oke, sedikit di sini ada kesalahan sedikit ya. Di sini sebenarnya 2 HA dikurang 2 HD ya. Oke, biar tidak bingung nanti. Kemudian ini nanti HD sama dengan, berarti yang ditanya adalah ini 2 ya. Setengah dikali 1/1000 rho A dikali berapa nih? 20 kuadrat gitu. Jadi nanti kita peroleh di sini eliminasi rho A-nya habis semua. Berarti nanti G dikali HA dikurang 2 HD sama dengan berapa? 1/2000 dikali 400 gitu. Nah, jadi nanti HA dikurang 2 HD ya. Dikurang 2 HD sama dengan berapa nih? Nah, ini coret aja habis. Berarti dia 4 per. Ini kan 10 nih. 10/20. Jadi HA dikurang 2 HD berapa? 4/200. Nah, ini kan meter. Jadi hasilnya berapa? Kalau kita kubah ke senti, berarti 4 kali 100 cm per 200. Jadi hasilnya adalah 2 cm. Jadi ini ada kekurangan soalnya ya. Itu HA dikurang 2 HD. Ya, oke. Nah, jangan bingung nanti 2 HD HA dikurang 2 HD ya. Oke. Nah, ini dia. Supaya jangan bingung, dia nanti HA dikurang 2 HD. Nah, inilah. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah E ya. Jawabannya adalah 2 cm. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nomor 37. Katanya begini ya, tentang sumber bunyi juga sama soalnya. Sebelumnya ada juga seperti ini, tetapi dia bervariasi ya. Jadi nanti begini kira-kira. Katanya ada 2 pengamat nih, ya kan? Bukan 2 pengamat, tapi 2 sumber bunyi, si A, si D. Kemudian di sini O diam gitu. Diam berarti dia nanti VT-nya 0.
Ya, oke. Dua sumber bunyi A dan B serta pengaman O terletak pada sumbu X bagaimana pada gambar. Kedua sumber menghasilkan bunyi dengan frekuensi F. Jadi nanti Fs-nya ini F, ini juga gitu, Fs-nya F. Oke. Kemudian sumber bunyi A bergerak ke kiri, katanya ini bergerak ke kiri ya. VA ini sebagai Vs ya. Itu bergerak ke kiri dengan kecepatan 0,25 VU atau bisa kita buat 1/4 VU. Sedangkan ini si B bergerak ke kanan. Jadi VD atau Vs itu berapa? 0,5 VU. Itu artinya sama dengan setengah VU. Oke. Nah, kita tinjau dulu antara A dan O. Tapi sebelum masuk kita ini, lihat bahwa di sini delta F, FOA dikurang FOD. Kenapa seperti itu? Karena VA lebih kecil daripada VD gitu. Nah, itu di syaratnya. Jadi delta F di sini berapa nilainya? Delta F kita peroleh di sini katanya jika selisih frekuensi bunyi dari dua sumber menurut O adalah A. Delta F-nya itu sama dengan A. Gitu ya. Nah, jadi ini yang diketahui. Jadi yang ditanya itu adalah berapa sih F? Nah, untuk menjawab soalnya ini sebenarnya sangat gampang sekali. Kita tinjau dulu antara apa? O dan A. Nah, jadi nanti O sebagai pengamat. Jadi nanti frekuensi yang didengar O akibat sumber si A itu nanti VU ditambah 0 per V. VU. Nah, karena si sumber menjauhi pendengar, dia jadi tambah. Jadi kita buat VA dikali dengan Fs. Jadi nanti di sini VU per VU ditambah 1/4 ya. VU dikali dengan F. Jadi ini kita peroleh sama-sama matikan apanya nih? VU-nya habis. Nah, kita matikan ya. Habis. Jadi kita peroleh dia apa? FOA sama dengan 1 per 1 ditambah 1/4 dikali dengan F. Jadi ini samakan penyebutnya berarti 1 per berapa? 1 per 5 ya, per 4. Jadi 4 per 5 F gitu. Inilah FOA. Oke, sekarang tinjau apa? O dan D. Nah, jadi nanti FOD sama dengan VU ditambah 0, VU ditambah VD. Kenapa ditambah? Karena si sumber, si D, itu menjauhi si O gitu. Jadi ini dikali Fs. Jadi nanti FOD sama dengan VU per VU ditambah setengah VU. Nah, dikali dengan Fs. Jadi ini bisa kita eliminasi ya. VU-nya habis. Jadi bisa kita peroleh di sini 1 per 1 ditambah setengah F. Jadi ini hasilnya berapa kira-kira? FOD-nya. FOD-nya itu berarti ini 3 per 2 ya. 1 per 3 per 2 berarti F ya. Artinya 2 per 3 F. Nah, kita tahu bahwa tadi selisihnya di sini. Ini dia. Ya. Nah, jadi tinggal selisihkan saja. Sangat gampang bukan? Nah, jadi nanti kita buat delta F sama dengan berapa? FOA dikurang FOD. Berarti di sini A ya. Sama dengan A. Ini berapa? 4 per 5 F dikurang 2 per 3 F. Samain penyebutnya. Berarti ini kali 3 ya. Berarti 12 F per 15 dikurang. Dikurang berapa nih supaya dia menjadi 15, ini kali 5 ya. 10 per 15 F. Nah, bisa kita lanjut nanti A sama dengan 2 per 15 F. Jadi nanti F-nya sama dengan 15 per 2A. Jadi jawabnya adalah 7,50.
A ya. Oke, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah E. Sangat gampang ya, tidak susah-susah amat. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, soal nomor 38 ya. Bagaimana sih kira-kira soal nomor 38 ini? Oke. Katanya begini ya, sebuah balok bermasa 1 kilogram bergerak. Oke, jadi kalau kita gambarkan nanti, dia kira-kira seperti ini, ya. Balok itu nanti dia dari sini nih. Nah, balok dari sini, dia naik, kemudian sampai ke sini, ya. Oke, sampai nanti ke sini. Nah, misalkan ini titik A, titik B, titik C. Oke. Sebuah balok bermasa 1 kilogram. Oke, dikasih tahu katanya N-nya 1 kilogram nih. Kemudian bergerak mendaki bidang miring licin. Kemudian memasuki bidang data. Ini katanya 30 ya. Kemudian S-nya katanya R-nya di sini kita anggap aja R di sini itu adalah 1 meter gitu. Sisi miring ya. Oke, R-nya 1 meter. Panjang bidang miring 1 meter dan sudut kemiringan 30 derajat. Saat bergerak, bidang datar mengalami gaya gesek sebesar 2 Newton. Dari kaki bidang miring, balok mendaki dengan kecepatan awal 4 meter per sekon. Oke, di sini V1-nya 4 meter per sekon ya. Oke, jika percepatan gravitasi jarak yang ditempuh. Oke, jadi yang ditanya di sini adalah berapa sih S-nya gitu. Atau berapa sih S-nya di sini. Nah, oke. Nah, kita tahu bahwa gaya gesek itu berlawanan dengan arah gerak ya. Oke, jadi nanti kita cari dulu hubungan antara titik A dengan titik D. Jadi nanti di sini energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di D. Jadi nanti di sini EK A ditambah ET di A sama dengan EK di D ditambah ET di D. Oke. Nah, untuk menjawab soalnya ini, kita tahu bahwa di sini nanti H1-nya itu 0 atau HA-nya 0. Jadi energi potensialnya udah jelas. ETA dia sama dengan 0. Tetapi energi potensial di titik B tidak 0. Kenapa? Karena ada ketinggiannya. Jadi bagaimana mencari ketinggiannya? Mencari ketinggiannya tinggal kita masukkan bahwa sin 30 derajat itu sama dengan apa? Sama dengan H per R. Jadi ini setengah H per 1. Jadi H-nya itu setengah meter gitu. Jadi nanti H2 di sini setengah meter ya. Oke. Jadi kita cari dulu energi kinetik di D berapa. Oke, di sini kita peroleh setengah NV1 kuadrat ya. Oke, atau NVA kuadrat terserah. Tambah 0 sama dengan EK di D ditambah MGH2. Arti ini setengah dikali 1 dikali berapa? Dikali 4 kuadrat. Nah, sama dengan EKB ditambah 1 dikali 10 dikali 1,5 nih ya. Oke. Jadi ini 16 berarti 8. EKB ditambah berapa? 5. Nah, jadi tindakan EKD-nya itu sama dengan 8 dikurang 5, berarti 3 meter gitu. Kemudian kita tinjau antara titik A dan titik D dengan titik C. D dengan titik C itu nanti terjadi apa? Nah, usaha itu sama dengan perubahan energi kinetik. Jadi nanti usahanya di sini F dikali S, kemudian di sini EK C dikurang EK di D. Nah, dia kan berhenti nih. VC-nya nanti 0. Itu artinya energi kinetik di C itu sama dengan 0. Jadi dia begini. Ya. Jadi nanti F dikali S sama dengan minus EKD gitu. Nah, perhatikan di sini gaya gesek kan berlawanan dengan arah gerak. Dia geraknya ke sini. Nah, padahal gaya gesek berlawanan ya. Jadi ini minus. Nah, jadi tinggal masukkan berapa?
Gaya geseknya berapa? 2 dikali dengan S sama dengan minus berapa? Minus 3. Jadi nanti S-nya sama dengan 3/2. Berarti 1,5 meter. Sangat gampang ya, tidak susah-susah amat gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, katanya tentang apa nih? 2 batang logamnya. Oke. Jadi kita lihat di sini, katanya ini tentang laju ya, laju aliran kalor. Oke. 2 batang logam 1 dan logam 2 ya dengan panjang sama. Oke, berarti di sini diketahui L-nya katanya sama. L1 sama dengan L2. Batang 1 memiliki luas penampang A1 dan konduktivitas termal K1. Batang 2 memiliki luas penampang A2-nya berapa? A2-nya itu 2A1. Kemudian konduktivitas termal K2 sama dengan K2 sama dengan 2 ya. Oke, yang ditanya adalah berapa sih rasio laju kalor kedua dan pertama ya. Oke. Kita perhatikan bahwa laju kalor itu sebenarnya sama dengan ini ada yang kurang ya. K2 sama dengan 2K1 atau KA terserah, itu sama aja. Oke. Nah, laju kalor itu dia rumusnya K dikali A dikali delta T per apa nih? L gitu. Nah, delta T-nya kemana? Lihat di soal ini. Katanya ujungnya ditempelkan pada objek bertemperatur yang sama. Berarti nanti perubahan suhunya itu sama aja gitu. Nah, bisa kita buat nanti delta T1 sama dengan delta T2. Jadi kalau kita bandingkan nanti kalornya ini T1 per T2 itu sama dengan K1 dikali A1 dikali delta T1 dikali L2 per K2 dikali A2 dikali delta T2 dikali L1 gitu. Nah, apa yang sama? L-nya sama. Terus apa yang sama? Ini sama. Yang beda hanya K dan A-nya aja. T1 per T2. K1 dikali A1 per berapa nih? 2K1 dikali 2A1 gitu. Nah, ini tinggal K1 dikali A1 per 4 ya. K1 dikali A1. Jadi ini tinggal coret, coret, coret. Hasilnya 1/4. Jadi sangat gampang sebenarnya soalnya ini. Tidak susah-susah amat ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah 1/4. Jawaban yang paling tepat itu adalah A ya. Oke. Nah, jadi sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga ujian Anda lancar dan tetap semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.